bulan tersebut terjadi beberapa peristiwa-peristiwa yang besar. Salah satu peristiwa yang besar adalah peristiwa turunnya Al-Quran, atau yang lebih dikenal dengan Nuzulul Quran, yang terjadi pada malam 17 Ramadan, yang mana dengan diturunkannya Al-Quran ke dunia ini, keadaan manusia yang dulunya hancur kini berubah menjadi manusia yang berpetunjuk dan berpedoman hidup kepada Al-Quran. Dengan sebab ini, Al-Fakir pada kesempatan ini ingin membahas sedikit nasihat yang berorientasi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kaum muslimin Dewan Hakim yang bijaksana, dalam pandangan Allah, manusia yang terbaik adalah mereka yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya pada orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Yang artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya pada orang lain. Tidak semua orang mau belajar Al-Quran, apalagi sampai mau mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Al-Quran bagi umat muslim merupakan pedoman hidup, karena di dalamnya terdapat segala sumber-sumber hukum syariat yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan atau diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menjadi pedoman hidup bagi setiap umat muslim, baik ketika masih hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk khusus bagi umat Islam, akan tetapi Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi semua manusia di muka bumi ini tanpa mengenal suku ataupun ras. Ada salah satu peristiwa yang membuktikan bahwa Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi semua umat manusia di muka bumi ini, yaitu peristiwa yang dialami oleh Profesor Roger Garaudy dan Profesor Maurice Bucaille. Ketika mereka disuruh melakukan kajian khusus tentang Al-Quran untuk mencari kelemahan Al-Quran, akan tetapi sekian lama mereka melakukan penelitian tersebut, mereka tidak menemukan kelemahan dalam Al-Quran, malah menarik keimanan mereka untuk masuk Islam setelah melihat kebenaran nyata dari mukjizat Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat beberapa keterangan-keterangan yang menjelaskan bahwa mewajibkan untuk mentaati Rasulullah SAW, dan penjelasan yang bahwa perkataan yang diucapkan Rasulullah SAW yang berhubungan dengan hukum syariat pada dasarnya adalah wahyu yang datang dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Najm ayat 3 sampai 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Dari ayat tersebut dapat dipahami yang bahwa wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala serta disampaikannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi dua. Yang pertama, wahyu yang bersifat makhluk, yaitu yang bersifat mukjizat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, wahyu yang marwi dan ghairu makhluk, yang tidak bersifat mukjizat, yaitu khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berfungsi menjelaskan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin Dewan Hakim yang bijaksana, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke dunia ini untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Al-Quran juga merupakan sebuah
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan perkara luar biasa yang dari Allah ke Rasul yang tidak akan bisa tertandingi. Al-Quran memiliki keistimewaan, antaranya adalah susunan bahasanya merupakan kelas sastra tinggi yang apabila dibaca akan menimbulkan nur atau cahaya hati sehingga tidak akan membosankan bagi orang yang membacanya. Al-Quran adalah merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, kita sebagai muslim kita tidak perlu melakukannya sama sekali. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat tersebut merupakan penegasan yang bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang mutlak sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran juga disebut juga dengan Al-Furqan ataupun pemisah antara yang benar dan yang salah. Manusia perlu menyadari yang bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, akhiratlah yang menjadi tujuan akhir. Untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalannya melalui Al-Quran. Dunia dan akhirat adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala tahu dengan hal-hal yang terkait dengan dunia dan akhirat. Maka Allah lah yang paling pantas untuk memberikan petunjuk bagaimana kita bisa mencapai keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Kaum muslimin dewan hakim yang bijaksana, begitu besar mukjizat Al-Quran jika diturunkan kepada sebuah gunung, niscaya akan tunduk karena ketakutannya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsal tadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Jikalau kiranya kami turunkan Al-Quran pada sebuah gunung, maka kamu akan melihat gunung tersebut itu tunduk, hancur, berantakan karena ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan ini kami buat untuk mereka, untuk manusia, supaya mereka berfikir. Quran surah Al-Hajj ayat 21. Dalam ayat tersebut diterangkan yang bahwa seandainya gunung-gunung diberikan akal, pikiran dan perasaan yang telah seperti yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia, kemudian diturunkan Al-Quran kepadanya, tentunya gunung tersebut itu akan tunduk, bahkan hancur lebur karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah metafora ini membandingkan manusia yang kecil dan lemah dengan gunung yang besar, tinggi dan kuat. Ayat tersebut merupakan penegasan, suatu peringatan kepada manusia yang tidak menggunakan akal dan pikiran mereka. Mereka lebih banyak terpengaruh oleh hawa nafsu dan hal-hal yang duniawi, sehingga dengan hal itu menutup akal dan pikiran mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pribadi yang suka membaca Al-Quran. Meski Rasulullah adalah penerima wahyu dari malaikat Jibril, namun beliau senang membaca dan mengulang-ulang ayat-ayat yang diwahyukan kepadanya.
Suatu hari Rasulullah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca surah An-Nisa untuknya. Di waktu sampai pada ayat yang ke-41 surah An-Nisa, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud mendapati mata Rasulullah menangis. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengucurkan air mata ketika dengan Abdullah bin Mas'ud membaca ayat tersebut. Rasulullah memikirkan begitu hebatnya suasana pada hari akhirat. Rasulullah akan melihat dengan jelas pengikut-pengikutnya yang jelas dan setia dan yang pura-pura dan palsu. Adapun kesimpulan dibak syarahan singkat lentuan sahnya, yaitu bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab suci Al-Quran, maka ia akan tergerak untuk melakukan perilaku berikut ini. Yang pertama, meyakini yang bahwa Al-Quran adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang dapat ulun tuan sampaikan. Bunga mekar di perbukitan, sawah. Hanya itu yang dapat ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.